bakso pica di bibir pantai, pica di karang deta gae. Sakamu bilang tong di Tarabai, merdeka tahu kalau ini NTT. Hai sahabat Sumansik, apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Hari ini ketemu lagi nih bersama saya Dian Sari dalam kegiatan-kegiatan seru bareng warga SMA Negeri 6 Kupang. Dan saat ini SMA Negeri 6 Kupang bersama guru prakarya sebagai pelopor sedang berada di kantor Dekranasda NTT. Tujuan kami di sini ingin belajar lebih dalam mengenai pemasaran suatu produk di kancah yang lebih luas lagi. Seperti yang kalian tahu bahwa SMA Negeri 6 Kupang sedang mengelola dua produk, yaitu minyak serai dan obat nyamuk. Jadi mudah-mudahan dengan kunjungan kami ke sini kami bisa belajar banyak tentang pemasaran suatu produk. Buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMA Negeri 6 Kupang. Seperti apa kegiatan kita hari ini? Ikutin terus, jangan kemana-mana. Let's go! Ombak pica di bibir pantai, pica di karang deta gae. Sakamu bilang tong di Tarabai, merdeka tahu kalau ini NTT. Senyum dong manis-manis tuh NTT, macam minggu. Jadi kita ini sebenarnya kayak motif, kayak jenis beraneka ragam. Jadi ya teman-teman bisa lihat ini adalah mewakili kekayaan dari Nusa Tenggara Timur. Kalau tenun-tenun di sini ini biasanya dibuat langsung di sini kok, atau? Kalau kita di sini untuk demo menenun, beberapa tenunan ini kita datangkan langsung dari tiap-tiap kabupaten. Jadi kadang-kadang ada ibu bupati, mereka datang, mereka juga lihat. Selain mereka set up, juga nanti mereka taruh. Jadi ketika ada pembaharuan atau ketika mereka punya jenis motif tertentu, biasanya mereka bawa. Seperti contoh yang dari Sumba Barat, kemarin mereka datang bawa lagi untuk di display kainnya sendiri di sana. Oh, jadi kayak misalnya seperti kami nih ya, misalnya SMA 6 punya produk, misalnya kalau misalnya kita mau bawa ke sini atau apa, itu apakah bisa? Kalau untuk produk kita lihatnya produk apa dulu. Kalau untuk modelan seperti tenunan, biasanya kita kasih lagi ke bidang logistik atau nanti kita tes dulu benangnya. Minta maaf, kualitas benang juga dikurasi lah istilahnya. Jadi kualitas benang juga menentukan harganya. Terus nanti harga jual yang dari SMA 6 kita compare dengan harga-harga di IKM kita bandingkan dengan harga benang. Jadi kita juga menyesuaikan dengan pasar, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ada yang kayak seperti tadi sebelumnya datang itu anggota dari DPR dari bidang legislatif. Jadi mereka datang, mereka tanya, kain tenunnya bagus nih, apa bisa kita cuci? Nah kita kan bilang tidak bisa karena ini pakai pewarna alam. Nah mereka itu maunya yang bisa dicuci. Nah kalau untuk versi yang bisa dicuci, di Dekra kebetulan sudah ada juga benang dengan mulai sintetis, jadi dicuci pun aman. Dan nanti kita direct lagi. Nah, Bunda Juli selaku Ibu Ketua Dekranasda juga ada inovasi kain benang yang tidak luntur. Nanti saya bawa ke bawah, jadi nanti bisa dilihat. Jadi umpama seandainya teman-teman di SMA 6 punya ekstrakurikuler untuk menenun, contohnya seperti Pak Semi dari SMK 4 juga ada jurusan untuk menenun sendiri. Nah itu benangnya itu versi dari kita. Jadi ada bikin yang untuk pewarna alam, ada juga untuk dipakai seperti orang-orang sibuk yang mereka notabene butuhnya yang tidak luntur lah, selalu ready untuk dipakai. Jadi kayak gitu. Masih ada lagi. Berarti ini tidak sembarangan ya Kak ya. Jadi ada seleksinya sedikit lah begitu ya. Untuk masuk ke kita ada kurasi juga. Biasanya kita kurasi kemarin dari pengalaman saya yang masuk garis tenunannya. Jadi biasa tenunan itu masih kurang rapi, kanan kiri masih agak miring. Yang berikut juga mereka selipkan juga motifnya Timor Leste, juga ada yang mereka masukkan ke motifnya TTU. Nah itu kan tidak bisa, nanti kita ngambilnya jatuhnya kita plagiat punya negara lain kayak gitu. Jadi hanya khusus NTT saja di sini ya. NTT.
Selamat siang kakak. Bisa bincang sedikit boleh ya? Kakak dengan atas nama siapa? Yoka Naif. Kakak Yoka. Kakak sudah berapa lama nih kerja di Dekra Nasdani? Baru 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Kira-kira hari ini lagi menenun apa nih kak? Ini tenun teknik sotis. Teknik sotis. Iya. Itu dari daerah mana ya? TTU ini motif dari TTU. Oh yang sekarang itu dari TTO ya? Iya. Biasanya bisa menenun motif-motif lain ya kak? Iya bisa. Jadi yang memang yang bekerja di sini penenunnya itu sudah keahliannya bisa menenun segala jenis Iya. tenun di seluruh NTT. Iya. Ya begitu. Iya ada. Kecuali motif dari Kabupaten Manggarai yang belum. Manggarai itu Iya. khusus orangnya ya? Yang Iya menenun? Manggarai itu kita belum tahu dia punya cara. Dong punya motif itu dong punya bikin pakai pemidang atau apa kita belum mengerti. Iya. Hai bos, tenggelam. Billy, ternyata anak-anak kita yang mencintai kopi itu banyak, yang punya produknya banyak. Cuma untuk dikreasikan bagaimana menaikkan nilai kopi, terus bagaimana kopi-kopi kita tidak sampai keluar, terus orang lain hanya tambahkan merek, terus mereka jual kembali ke kita yang konsumsi kembali kopinya kita. Itu kan sangat disayangkan. Jadi kita mencoba membuat lab kopi, kita pemetaan dengan kopi, terus ada juga pelatihan, jadi kita memberikan pelatihan barista, pelatihan roaster di beberapa anak-anak yang kita rasa mampu dan mereka cinta di bidang kopi. Terus tercetuslah ide lab kopi. Jadi untuk adik-adik semua yang baru atau mau belajar tentang hal-hal barista yang suka nongkrong segala macam, dari ini nongkrong kami berharap naik level lagi. Jadi orang yang kalau mau untuk cetuskan barista, syukur kalau kalian bisa buka UMKM sendiri, buat di sekolah juga kalau bisa, kalau perlu. Nah, belajarnya itu di sini. Jadi kemarin sudah beberapa orang yang menawarkan diri untuk mau diajar di sini. Kita buka dari Senin sampai Minggu, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sejauh ini ada pertanyaan? Bukan hanya tenun ya kak? Iya. Jadi kopi juga Bunda bisa. berharap karena kita Dewan Kerajinan, jadi semua potensi sih bisa kita angkat. Jadi Oke. Jadi balik lagi ke niat awal dibuatnya Dekra Nasda, tujuannya Bunda itu one stop shopping. Jadi orang mau belanja produk apapun soal NTT seputar oleh-oleh, terus mau dapat narasi, mau belajar seputar NTT, tujuannya satu tempat di Dekra Nasda Provinsi. Jadi yang seperti Bapak Ibu lihat, kenapa ada kafe, kenapa ada lab kopi, kenapa ada tokonya, kenapa kita bikin galeri, ya tujuannya seperti ini supaya orang berlama-lama di sini. Kalau bahasanya orang marketing ya, biarkan mereka menghabiskan banyak uang ya ketika mereka datang ke sini ya. Kalau di sana ada sabun-sabun ya kak ya? Itu Kalau izin itu sabunnya kalau bisa dilihat dari dekat itu untuk sabun tenun, sabun cuci juga ada. Nah produk-produknya juga kita campur dari NTT. Ada yang dari garam, ada juga yang dari gula sabu. Jadi setahu ini kan orang hanya tahu garam ini untuk konsumsi, untuk industri. Nah itu di situ juga dibikin untuk sabun. Ada juga produk dari kelor, dari kunyit, dari serai yang kita kelola untuk jadi modelan-modelan pelembab. Ada juga untuk vitamin rambut dari minyak kemiri. Terus juga untuk cuci tenunan. Jadi tenunan kita yang khusus ini yang gampang luntur, kita bikin sabunnya khusus untuk tenunan yang tenunan luntur ini. Jadi dicuci biar nggak anti luntur. saya Begitu. tertuju ke sabun tadi, harapannya mudah-mudahan nanti sabun SMA 6 ada di situ juga. Amin ya, nanti baru kita lihat lagi produknya. Kalau mau Iya. bergeser sedikit, kembali lagi di sabun itu kan biasa ada izinnya dulu dari BPOM, Iya, PIRT. Nah biasanya kita harapan untuk contoh lah mau kasih masuk produk di Dekra, kita biasanya minta dulu PIRT sama BPOM-nya. Nah kalau BPOM ini kan biasa agak jenjangnya agak lumayan lama. Nah jenjang yang lama ini kita skip dulu, kita pakai PIRT dulu. Nah
Dari PIRT lagi biasa ikut pelatihan PKP. Nah, setiap tahun sih kita buka pelatihan PKP. Sayangnya saya baru ketemu teman-teman SMK 6. Kalau enggak, sudah dari awal kami sudah undang perwakilan untuk ikut PKP. Jadi baru selesai. Ya, baru selesai kita pelatihan PKP. Jadi untuk dapat izin PIRT biasanya kita harus ngikut dulu. Oh, iya. Jadi nanti harus jelas dulu produknya ya. Kita tidak bisa langsung terima produk kos. Soal sabun, kan kita sudah mau produksi sabun, minyak juga. Siapa tahu nanti bisa disimpan di lemari situ dari minyak serai SMA 6 atau sabun SMA 6. Tapi kakak bilang harus banyak proses yang dilewati. Kita istilahnya kita kurasi. But kita untuk lihat awal sih boleh, silahkan dibawa sampelnya, kami bawa ke logistik. Alurnya kita tuh standarnya sama untuk SOP-nya. Jadi kita bawa produknya, dilihat ke logistik. Nanti kita dari teman-teman yang kurasi, terus kita seleksi ke Bunda. Kalau memang dicocok ya Bunda langsung siap pesan. Nah, misalnya kalau kemasannya belum, bla bla bla, nanti kita kasih tahu lagi ini nanti baiknya pakai kemasan begini-begini. Nanti konsulnya ke sini-sini. Yang jelas harus BPOM dulu, Bang. Itu bagaimana? Saya pikir hasil yang kita produksi selama beberapa hari, ada 2 produk yang kami peroleh, Pak. Yang pertama memang minyak serai murni, dan yang kedua hasil samping minyak serai. Nah, sabun yang mau dibuat itu minyak serai yang dipakai itu bukan hanya sebagai esen saja, tetapi betul-betul bahan bakunya adalah hasil samping minyak serai. Jadi dia beda dengan sabun-sabun serai yang ada, karena sabun-sabun serai yang ada ini adalah sabun yang serainya dipakai hanya sebagai bahan esennya, baunya. Jadi zat tambahan, Pak. Kalau ini betul-betul bahan bakunya dari hasil samping produksi minyak serai. Jadi itu yang kami rencanakan, dan tentunya untuk uji coba kami sudah hubungi, kalau untuk minyak serai murni semua kita sudah hubungi di Balai POM, tapi kayaknya tidak ada, Pak, pengujinya. Ke IPB kemarin itu juga alatnya belum ada, kayaknya ke Malang. Saya kebetulan berhubungan dengan konsultan kita, Ibu Inang, sehingga mungkin dalam perjalanan pasti kita sudah memperoleh hasil uji coba. Jadi tujuan kita adalah, karena lembaga kita ini adalah SMA, tentu kami sepertinya bermitra begitu, Pak. Sehingga Dekranasda Nasda sebagai mitra pemerintah juga bisa mencari atau menunjukkan kami jalan untuk ada industri atau apa gitu sebagai mitra kami, sehingga perjalanan pekerjaan ini bisa berjalan terus, Pak. Itu maksud kita. Ya. Ini kayak ada agenda khusus dengan bawa pengurus di Jong sana. Iya. Itu sebentar. Sebentar. Tapi nanti pakai lebih seru nih. Kayak memang dari Bapak Hendrik punya masukan juga kami sudah dapat nih contoh-contohnya. Otomatis kami itu kan biasa sudah latihan dari IKM. Jadi ada IKM yang sudah maju nih. Nah itu tinggal kita sanding aja dari SMA aja. Jadi supaya kita samain standarnya aja. Boleh nanti target. Nah kalau sudah dikurasi sama kami, sudah diperbaiki sama kami, terus yang kami sejajarkan IKM-nya dengan IKM yang kami rasa sudah maju. Nah contoh-contoh produknya seperti ini. Ada kopi, ada kelor, ada jahe, ada sari asam, habis itu juga keripik-keripikan, kacang, coklat kelor, habis itu coklat, produk-produk dari lokal sendiri, sama ini gula semut, ada kecap juga, ada abon-abonan. Sangat menggembirakan hari ini. Tentu kita kembali dari sini banyak harapan. Kita lebih rajin lagi, terutama anak-anak semua, teman-teman guru-guru prakarya,